Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mimin akan lanjutkan ceritanya. Tapi seperti biasa, bantu dulu tekan tombol like-nya. Oke, lanjutkan saja ceritanya. Bab 2436 sampai bab 2440. Takehiko Ito sebenarnya mengerti betul bahwa Ye Chen mungkin tidak terlalu menganggapnya tinggi. Lagi pula, saat Ye Chen pertama kali datang ke Jepang, ia pernah berkonflik dengannya. Bahkan saat itu sikapnya sangat arogan, menganggap pemuda asal Tiongkok ini harus rendah hati di hadapannya. Belakangan, ketika dia diajari oleh Ye Chen bagaimana harus bersikap, dia menyadari betapa sulitnya pemuda Tiongkok ini untuk dianggap enteng. Alasan mengapa Ye Chen kemudian begitu sopan padanya dan bahkan mengulurkan tangan membantu sepenuhnya karena wajah putrinya Nanako. Oleh karena itu, saat ini, selain rasa terima kasihnya yang tak ada habisnya kepada Ye Chen, Takehiko Ito hanya memiliki satu pemikiran yang tersisa di benaknya, yaitu, mengapa hidupnya begitu baik. Dia tidak merasa beruntung karena bantuan Ye Chen, tetapi dia menyesali bahwa dia beruntung memiliki putri yang luar biasa seperti Nanako. Jika bukan karena Nanako, saya khawatir situasi terbaik baginya saat ini adalah mengamputasi anggota tubuhnya dan berbaring di ranjang rumah sakit, dengan berbagai selang dipasang di sekujur tubuhnya, mengandalkan berbagai larutan nutrisi untuk bertahan hidup. Justru karena Nanako lah Ye Chen membantunya pulih setelah diamputasi, memungkinkan dia menjalani kehidupan sebagai orang cacat sehat biasa, dan sekarang, Ye Chen langsung menggunakan obat mujarab untuk memulihkan kakinya yang patah. Sekarang saya telah menjadi orang yang sehat kembali, saya tidak memiliki penyesalan apapun terkait diri saya dalam hidup ini. Satu-satunya hal yang masih mengkhawatirkannya adalah kejadian seumur hidup putrinya Nanako. Jika dia secara pribadi bisa mempercayakan putrinya ke tangan Ye Chen, maka hidupnya akan benar-benar lengkap. Tepat ketika Takehiko Ito memimpikannya putrinya menikah dengan Ye Chen di masa depan, Koichi Tanaka yang berada di sebelahnya juga memulai pengalaman yang hampir sama dengan pengalaman Takehiko Ito. Untung saja Tanaka Koichi menyuruh Hongwu duduk di sebelahnya. Jadi saat Tanaka Koichi ketakutan dengan kakinya sendiri, Hongwu langsung menariknya keluar dari bak mandi. Setelah beberapa penjelasan, Tanaka Koichi mengerti apa yang terjadi di depannya. Semuanya adalah bukan ilusi atau mimpi, tapi kenyataan. Tanaka Koichi, yang sangat bersemangat, menangis dan berkata, "Tuan Hong, saya ingin bersujud kepada Tuan Ye dan mengucapkan terima kasih." Setelah mengatakan itu, dia siap untuk segera keluar. Hongwu menariknya kembali, lalu memasukkan kakinya ke dalam kamar mandi dan mengutuk, "Sial, kamu adalah seorang eksibisionis, kamu akan lari dengan pantat telanjang, kamu adalah tauge, kamu tidak malu, pergi ambil mandi dulu, ganti baju, lalu keluar." Tanaka Koichi akhirnya sadar dan mendapati dirinya masih telanjang. Dia segera membungkuk dan berkata, "Maaf, Tuan Hong, maafkan aku. Saya gegabah." Pada saat ini, Ye Chen sudah keluar dari kamar mandi tempat Takehiko Ito berada. Karena Ito Nanako khawatir, dia berdiri tidak jauh dari pintu menunggu dengan cemas, dan bibinya Ito Emi juga menunggu di sini bersamanya. Melihat Ye Chen keluar, tanpa sadar Ito Nanako ingin melangkah maju. Namun ketika dia mengira ayahnya masih di kamar mandi, dia berhenti dan bertanya pada Ye Chen dari jarak beberapa meter, "Ye Chen-kun, bagaimana kabar Odo-san? Bagaimana kabarnya?" "Bagus sekali." Ye Chen tersenyum dan berkata, "Aku sedang mandi, dan aku akan keluar sebentar lagi." Nanako Ito mengerucutkan bibirnya dan berkata ragu-ragu, "Kupikir aku baru saja mendengar ayahku menangis. Aku tidak tahu, bukannya aku salah dengar." Ye Chen tersenyum tipis, lalu berjalan ke arahnya dan berkata dengan lega, "Tidak apa-apa, Tuan Ito baru saja sedikit bersemangat, tapi dia juga bersemangat karena dia bahagia, jadi kamu tidak perlu terlalu khawatir, kurasa aku akan keluar dalam beberapa menit." Ito Nako sedikit bingung dan bertanya dengan hati-hati, apa yang terjadi hingga membuat Odo-san menangis kegirangan.
Kata Ye Chen berpura-pura menjadi misterius. Jangan khawatir, kamu akan segera tahu. Melihat Ye Chen tidak mau mengatakan apapun dengan jelas, Ito Nanako tidak punya pilihan tapi mengangguk, dan mengikuti Ye Chen kembali ke ruang tamu bersama bibinya. Tepat ketika Nanako Ito masih bertanya-tanya apa yang terjadi, Suruoli di sampingnya begitu bersemangat hingga telapak tangannya mulai berkeringat. Dia sekarang adalah prajurit bintang 5, dan ketajaman inderanya tidak lagi sama seperti sebelumnya. Oleh karena itu, meskipun dia tidak berniat menguping pembicaraan antara Ye Chen dan Takehiko Ito di kamar mandi tadi, dia masih bisa mendengarnya dengan jelas. Oleh karena itu, saat ini dia sudah mengetahui bahwa Takehiko Ito telah membangun kembali kakinya dengan bantuan pil pembentukan kembali yang diberikan oleh Ye Chen. Hal ini membuatnya sangat bersemangat, karena dalam 2 jam, pesawat yang ditumpangi ibunya juga akan berada di pesawat, mendarat di New York. Saat itu, ibuku akan bisa meregenerasi anggota tubuhnya yang terputus dan menjadi orang normal kembali, sama seperti Takehiko Ito. Beberapa menit kemudian, Takehiko Ito mengenakan pakaian olahraga yang telah disiapkan Marvin sebelumnya, dan keluar dari kamar mandi ditemani oleh pengurus rumah tangga. Saat ini, mata dan hidung Takehiko Ito sedang merah, dan ritme berjalannya agak lambat bahkan sedikit kaku. Namun, hal tersebut bukan karena ada yang salah dengan kakinya, melainkan karena kegembiraannya yang belum mereda saat itu. Momen. Melihat Takehiko Ito keluar, Nanako Ito buru-buru bangkit dan melangkah maju. Setelah mengambil beberapa langkah, tiba-tiba dia menyadari sesuatu yang tidak biasa pada ayahnya. Pertama, ayahnya tidak mengenakan haori hakama yang dia kenakan sebelumnya. Kedua, ayahnya benar-benar berganti pakaian menjadi celana pendek dan pakaian olahraga lengan pendek. Dan yang lebih mengejutkannya adalah kaki palsu ayahnya juga berubah gaya. Prostetik sebelumnya bukanlah produk ekologis sepenuhnya. Bagaimanapun, betapapun canggihnya anggota tubuh palsu, tidak mungkin untuk sepenuhnya mensimulasikan bentuk tubuh manusia, jadi paha, lutut, dan betisnya semuanya terbuat dari paduan titanium untuk dijadikan sebagai bagian tulang asli. Kaki palsu Takehiko Ito sangat indah dan canggih, menggunakan bahan bionik yang mirip dengan otot manusia di bagian paha dan betis untuk mensimulasikan kontur dan efek visual otot asli. Tapi bagaimanapun juga ini adalah kaki palsu. Untuk memudahkan perawatan dan tidak mempengaruhi pergerakan beberapa komponen kaki palsu tersebut, kedua komponen persendiannya, yaitu sendi lutut dan sendi pergelangan kaki, diekspos bagian logamnya. Jika Anda tidak mengenakan celana, Anda dapat melihat sekilas 4 sambungan paduan titanium pada kedua kaki palsu. Namun, Nanako Ito menemukan bahwa 2 kaki palsu, ayahnya saat ini sangat realistis. Bahkan sambungan dari komponen logam asli diubah menjadi bahan yang mirip dengan otot manusia. Tidak mungkin untuk mengatakan bahwa itu palsu, seolah-olah itu sepenuhnya alami. Itu alami. Ito Emi di samping juga melihat perbedaannya dan berkata dengan penuh semangat, "Oni-chan, kaki palsu yang realistis. Tidak ada bekas kaki palsu sama sekali, bisa jadi palsu dan asli." Nanako Ito tidak bisa tidak mau kaget. Dia berteriak, "Odo-san, kaki palsumu yang baru, memang terlalu hidup. Jika orang asing melihatnya, mereka tidak akan pernah mengira itu palsu. Benar-benar sempurna dan tanpa cacat. Ini, kaki palsu canggih seperti itu diberikan kepadamu oleh Tuan Ye Chen." Takehiko Ito memandangi putri dan saudara perempuannya, tersenyum sadar dengan mata merah, dan berkata dengan serius, "Kaki ini adalah memang diberikan kepadaku oleh Tuan Ye." Saat dia mengatakan itu, dia mengucapkan setiap kata dengan sangat serius. "Tapi, ini bukan kaki palsu. Ini kakiku, kaki asli yang tumbuh di tubuhku." Perkataan Takehiko Ito membuat Emi Ito dan Nanako Ito tercengang. Bibi dan keponakannya saling memandang dengan wajah tidak percaya. Melihat ekspresi tercengang mereka berdua, Takehiko Ito mau tidak mau melakukan beberapa kali angkat kaki di tempat, dan berkata dengan semangat, "Emi, Nanako, lihat, aku tidak bercanda,
kaki ini benar-benar tidak prostetik. Itu milikku. Ito Emi berseru kaget. Nani, Oni-chan, ini, bagaimana kamu melakukan ini? Ito Nanako, yang tertegun di samping, tiba-tiba kembali tersadar dan bergegas menemui ayahnya dengan cepat. Di depannya, dia bertanya dengan penuh semangat, Odo-san, apa aku benar-benar tidak bermimpi? Kakimu sudah benar-benar pulih. Mata Ito Takehiko berbinar berlinang air mata lagi, dan dia tidak bisa menahannya, mengangguk dan berkata, ini Nanako yang asli. Kaki Odo-san benar-benar kembali normal. Ito Nanako langsung gembira. Dia berbalik tanpa sadar, menatap Ye-chen tidak jauh di belakangnya, dan tersedak isak tangisnya. Jun Ye-chen, kaulah yang menyembuhkan kaki Odo-san, kan? Ye-chen tersenyum dan mengangguk lembut. Air mata langsung keluar dari mata Ito Nanako. Pada saat ini, dia tiba-tiba meraih ujung kimononya dengan kedua tangan dan berlari ke arah Ye-chen. Ketika dia hendak berlari di depan Ye-chen, dia membuka tangannya dan melemparkan dirinya ke dalam lengannya. Saat ini, Nanako tidak bisa berkata-kata untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Ye-chen. Saat ini, dia hanya ingin menggunakan seluruh kekuatannya untuk memeluk Ye-chen dengan erat. Saat Ye-chen merasakan tubuh Nanako yang lembut dan harum, dia tidak bisa menahan perasaan cinta dan kasihan di hatinya. Seperti yang Ye-chen katakan kepada Takehiko Ito sebelumnya, dia menyelamatkannya semua karena Nanako dan melihat Nanako terlihat begitu bahagia dan bersemangat sekarang. Sedangkan Takehiko Ito sendiri hanyalah pembawa kebahagiaan Nanako Ito. Nanako Ito memeluk Ye-chen erat dan membenamkan wajahnya di dadanya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ribuan kata tersangkut di tenggorokannya, membuatnya tidak bisa berkata-kata. Dia hanya ingin memeluk Ye-chen erat-erat seperti ini lebih lama, lalu lebih lama lagi. Nanako, yang berada dalam pelukan Ye-chen, bergumam pelan dengan suara seperti nyamuk seolah berbicara pada dirinya sendiri, terima kasih, Ye-chen Jun. Ye-chen mendengar suaranya yang halus, tidak berbicara, dan hanya mengangkat kepalanya. Dia mengulurkan tangan dan menepuk punggungnya dengan lembut beberapa kali. Mereka berdua tidak mengucapkan kata-kata yang tidak perlu lagi, seolah-olah mereka telah membuat kesepakatan, semuanya diucapkan tanpa mengatakan apapun. Suruoli melihat semua ini di matanya, dan meskipun dia merasa iri di dalam hatinya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Tuan Ye dan Nona Nanako benar-benar pasangan serasi di surga. Ada begitu banyak wanita di sekitar Tuan Ye yang berbakti padanya, tapi tak satu pun dari mereka yang bisa sungguh membuat iri menjadi seperti Nanako, yang terlihat begitu sempurna bersama Ye-chen. Emi Ito yang merasa kasihan pada kakaknya, mau tak mau memeluk Takehiko Ito dengan lembut. Sambil menitikkan air mata, dia tersedak dan berkata, Uni Jiang, sejak kecelakaanmu, aku berharap kamu bisa ceria setiap hari, dan sekarang aku akhirnya bisa mendapatkan keinginanku. Tolong jangan jatuh ke dalam dekaden yang sama. Tolong nyatakan lagi di masa depan. Takehiko Ito tahu betul bahwa adiknya mengkhawatirkannya. Menunjukkan kepedulian dan perhatian, dia berkata berulang kali, Emi, jangan khawatir. Oni-chan tidak akan pernah mengasihani dirinya sendiri meskipun langit runtuh mulai hari ini. Aku pasti akan bersemangat. Pada saat ini, pintu kamar mandi lain terbuka. Tanaka Koichi, mengenakan pakaian olahraga yang sama, berjalan keluar dengan gemetar. Ketika dia melihat Takehiko Ito, dia menangis, serak dan tersedak kegirangan. Tuan, kamu sudah pulih juga. Takehiko Ito juga berdiri. Tanaka Koichi, yang berjalan keluar sendirian, sekali lagi menitikkan air mata dengan tidak puas. Dia segera mengulurkan tangannya ke Tanaka Koichi, dan di saat yang sama, dia juga mengulurkan kakinya dan berjalan ke arahnya. Begitu Tanaka Hiroshi melihat ini, dia bergegas maju dengan dua tangan dan dua langkah cepat. Kedua tuan dan pelayan itu bergandengan tangan dalam kegembiraan. Payudara Ito Takehiko basah oleh air mata, dan dia berkata dengan sangat gembira, Tanaka,
Ito Takehiko tidak bisa hidup hari ini tanpa perlindunganmu. Sekarang aku melihat kamu kembali ke keadaan semula. Saya sangat senang. Saya tidak menyesal. Tanaka Koichi bahkan terisak dan berkata, Tuan, melihat Anda berdiri lagi lebih penting bagi saya daripada apapun. Ye Chen terharu saat melihat Tuan dan pelayannya menyayangi satu sama lain. Mau tidak mau mengingatkan, kalian berdua, rekonstruksi anggota tubuh yang terputus masih sedikit mengejutkan dunia luar. Jadi setelah kalian kembali ke Jepang, kalian harus berhati-hati untuk tidak membeberkan detail rekonstruksi tersebut. Kakimu di depan orang asing, agar tidak menarik perhatian yang tidak perlu. Ito Takehiko berkata tanpa ragu, tentu saja, yakinlah, Tuan Ye, saya tidak akan pernah membiarkan orang luar melihat kaki saya. Tanaka Koichi juga mengungkapkan posisinya, sama untuk saya, tolong jangan khawatir, Tuan Ye. Ye Chen mengangguk, lalu berkata, jika Anda tidak dapat menghindari tampil di dunia luar, ingatlah untuk mengenakan celana panjang dan kaos kaki panjang sebanyak mungkin. Jika orang luar mempertanyakannya, mereka akan menyatakan kepada dunia luar bahwa mereka telah memilih pakaian yang dibuat khusus, kaki palsu berteknologi tinggi dan pelatihan rehabilitasi profesional. Keduanya langsung setuju serempak. Ye Chen melihat waktu dan melihat bahwa masih ada sekitar setengah jam sebelum waktu makan malam yang dijadwalkan. Jadi dia berkata kepada mereka berdua, kalian berdua baru saja pulih. Dan kalian pasti ingin sekali keluar jalan-jalan, benar? Mereka berdua saling memandang dan tidak berani menjawab untuk beberapa saat. Bahkan, keduanya bahkan ingin keluar dan lari setengah maraton untuk mengekspresikan keseruannya. Namun, bagaimanapun juga, Ye Chen baru saja mengatakan bahwa mereka harus berusaha untuk tidak diekspos. Jadi tentu saja mereka tidak berani mengatakan apa yang mereka pikirkan. Ye Chen secara alami tahu apa yang mereka berdua khawatirkan. Jadi dia tersenyum dan berkata, ini New York, bukan Tokyo, dan ini sudah larut. Selama kamu memakai topeng, aku yakin tidak ada yang akan mengenalimu. Dia menunjuk keluar jendela ruang tamu dan berkata, di seberang hotel ada Central Park yang terkenal di New York. Pemandangan di sini indah dan lingkungannya tenang. Sangat cocok untuk jalan-jalan atau jogging. Menurut saya kenapa tidak apa-apa, bukankah kita semua memanfaatkan waktu sebelum jamuan makan dimulai? Ayo jalan-jalan bersama. Di bawah jendela setinggi langit-langit, ada area luas yang teduh hijau dan danau. Itulah Central Park, yang luasnya ratusan hektar di Manhattan. Takehiko Ito dan Koichi Tanaka secara alami sangat bersemangat ketika mereka mendengar ini. Takehiko Ito setuju hampir tanpa ragu-ragu dan berkata dengan penuh semangat, lamaran Tuan Ye benar-benar bagus. Saat dia berkata, dia tiba-tiba teringat sesuatu dan berseru, ya, Tuan. Alasan kenapa kamu menyiapkan pakaian olahraga untuk kami adalah karena kamu ingin kami jalan-jalan, kan? Iya. Ye Chen tersenyum sedikit, lalu menatap Ito Nanako dan berkata dengan nada meminta maaf, Nanako, aku tidak memberikannya kepada kamu. Kamu menyiapkan pakaian olahraga. Aku benar-benar tidak menyangka kamu datang ke sini dengan mengenakan kimono. Nanako Ito mengerucutkan bibirnya dan tersenyum. Kamu tidak hanya mengenakan kimono, tetapi kamu juga belum membawa pakaian ganti. Suruoli, yang sudah lama terdiam, berbicara dengan cepat, berkata, Nona Ito, saya punya beberapa pakaian dalam sekali pakai. Jika Anda membutuhkannya, saya akan memberi Anda satu set sebagai keadaan darurat terlebih dahulu. Tetapi saya benar-benar bisa aku tidak membantumu dengan pakaian olahraga. Nanako Ito tersenyum penuh terima kasih dan berkata, terima kasih. Nona Su, pakaian dalam saja sudah cukup. Saat dia mengatakan itu, dia menatap Ye Chen dan bertanya dengan wajah memerah. Tuan Ye Chen, jika saya berjalan-jalan dengan Anda mengenakan ini, apakah Anda akan membenci saya? Ye Chen sedikit terkejut, lalu berkata dengan senyuman, tentu saja tidak. Iya. Ito Nanako tersenyum malu-malu, memperlihatkan dua gigi harimau kecil dan dua lesung pipit yang dangkal. Lalu berkata kepada Ye Chen, kalau begitu,
aku akan memakai ini dan pergi ke Central Park bersamamu. Taman Pusat New York, mengenakan celana pendek dan celana olahraga. Takehiko Ito dan Koichi Tanaka berjalan menyusuri jalan setapak taman dengan mengenakan masker. Mereka berdua pada awalnya masih berjalan dengan kecepatan berjalan. Namun setelah mengambil beberapa langkah, tanpa sadar mereka berjalan semakin cepat, pada akhirnya seperti lomba lari kaki, meninggalkan Ye Chen dan Nanako di belakang. Nanako, yang mengenakan kimono, mengabaikan ekspresi terkejut orang yang lewat dan berjalan perlahan di samping Ye Chen. Melihat punggung ayahnya dan Tanaka, dia berkata sambil tersenyum, "Ye Chen-kun, Odo-san dan Tanaka-san sepertinya sedang bersaing, ya?" Benarkah, melihat mereka berdua berjalan semakin jauh, Ye Chen mau tidak mau berkata dengan gembira, "Apakah mereka berjalan lebih cepat dari orang lain? Mungkin." Begitu, Ito Nanako mengerutkan bibirnya dan tersenyum, dan berkata, "Kamu melihat Odo-san?" Aku langsung ingin melompat selangkah demi selangkah. Saat dia mengatakan itu, dia mencoba beberapa langkah di tempat. Setiap kali dia mengeluarkan satu kakinya pertama, lalu melompat sedikit setelah mengambil langkah, sehingga terjadilah ritme ceria melompat selangkah demi selangkah. Ye Chen melihat sosoknya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bercanda. Kami menyebut cara berjalan ini melompat. Nanako Ito berbalik dan bertanya pada Ye Chen dengan rasa ingin tahu. Apakah dia yang tidak bisa melompat untuk waktu yang lama? Apakah kamu melompat? Ye Chen mencibir dan berkata, "Ya, tapi apa yang kamu katakan agak sial." Nanako Ito menjulurkan lidahnya, tersenyum cerah, dan berkata, "Dengan Ye Chen, kamu akan mendapat keberuntungan setiap saat, itu tidak akan sial." Setelah mengatakan itu, dia bertanya kepada Ye Chen, "Ngomong-ngomong, Ye Chen, setiap kali kamu melihatku, kamu harus membantuku atau keluargaku menyelesaikan masalah." Ye Chen tersenyum dan berkata, "Bagaimana mungkin? Mengapa kamu bertanya?" Ito Nanako berkata dengan serius, "Saya membutuhkan bantuan Anda setiap saat, dan Anda banyak membantu saya sendiri merasa sangat malu." Ye Chen melihatnya, dia berkata sambil tersenyum, "Jangan malu. Lagi pula, aku berinisiatif untuk menemukanmu setiap kali aku membantu." Ito Nanako tertegun, lalu tersenyum manis, memiringkan kepalanya dan berkata, "Sepertinya memang begitu. Yang pertama kali dia menyelamatkanku adalah di rumah di Kyoto. Hari itu masih turun salju lebat." Saat dia berbicara, Ito Nanako berhenti dan menatap dedaunan yang tertiup angin oleh angin sepoi-sepoi, lalu berbalik untuk melihat Ye Chen dan bertanya kepadanya, "Ye Chen-kun, aku terlihat baik?" Ye Chen menjawab tanpa ragu-ragu, "Tentu saja terlihat bagus." Ito Nanako bertanya lagi, "Apakah sepertinya agak tidak pantas bagiku memakai pakaian ini di tempat seperti ini?" Ye Chen berpikir sejenak dan berkata sambil tersenyum, "Saya tidak bisa mengatakan itu melanggar aturan, tapi ini agak campur aduk." Nanako Ito mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Sebenarnya, saya jarang keluar memakai kimono. Hanya ada satu situasi di mana saya akan memakai kimono." Ye Chen bertanya dengan rasa ingin tahu, "Apa situasi spesifiknya?" Nanako Ito berkedip dan tersenyum berpura-pura menjadi misterius. Lalu dia mengganti topik pembicaraan dan berkata dengan wajah penuh kerinduan, "Tuan Ye Chen, saya telah membayangkan 4 jenis hubungan dengan di antara adegan bertemu dengan Anda. Apa yang saya nantikan yang paling banyak adalah berjalan bersamamu di salju pada malam bersalju di Kyoto. Untungnya, keinginan ini menjadi kenyataan tahun lalu." Ye Chen bertanya lagi, "Bagaimana dengan 3 lainnya?" "3 lainnya, Nanako." Ito mengagumi pepohonan di New York pada malam hari dan menghela nafas. Yang kedua adalah bisa berjalan di bawah bunga sakura bersama Ye Chen-kun dalam kimono saat bunga sakura bermekaran di Taman Hirosaki. Sayang sekali bunga sakura bermekaran pada bulan Maret, paling lambat April, sekarang sudah berlalu. Ye Chen tidak tahu apa yang terjadi padanya, dan berkata dengan cara yang aneh, "Tidak masalah. Jika kamu melewatkan tahun ini, kamu masih akan ada tahun depan."
Setelah mengatakan itu, dia sadar aku mengatakan hal yang salah. Namun, saat ini sudah terlambat untuk menyadari kesalahannya. Mendengar perkataan Ye Chen, Ito Nanako berbalik dan menatapnya dengan penuh semangat, melebarkan matanya dan bertanya, "Ye Chen-kun, apakah kamu benar-benar bersedia menemaniku menikmati bunga sakura tahun depan?" Melihat ekspresinya yang penuh harap, Ye Chen mengangguk tanpa sadar. Ya, Ito Nanako sangat bersemangat sehingga dia tidak bisa menambahkan apapun ke dalamnya, dan berkata dengan antisipasi, "Bagus, saya pasti akan menunjukkan kepada Anda bunga sakura terbaik di Jepang." Ye Chen melihatnya dia sudah mengeluarkan kata-katanya, dia hanya berhenti ragu-ragu dan berkata langsung dan riang, "Katakan padaku dua lainnya, dan aku akan mencoba membantumu mewujudkannya tahun depan, benarkah?" Ekspresi Ito Nanako tiba-tiba meleleh karena bahagia, dan dia tanpa sadar memegang lengannya. Ye Chen memegang lengannya dan berkata dengan lembut, "Saya juga ingin berjalan-jalan dengan Ye Chen Jun di pantai Sonan di tengah musim panas, dan kemudian menikmati dedaunan merah Hokkaido di musim gugur bersama Ye Chen Jun." Ye Chen tidak bisa menahan senyum dan bertanya padanya, "Malam bersalju di musim dingin, bunga sakura di musim semi, pantai di musim panas, dan dedaunan merah di musim gugur, bukan?" "Iya." Ito Nanako mengangguk dengan berat, menatap Ye Chen dengan mata besarnya, dan bertanya dengan penuh harap, "Ye Chen-kun, tidak apa-apa?" Ye Chen bertanya padanya, "Mengapa mereka semua ada di Jepang? Bunga sakura, laut, dan daun merah semuanya tersedia di Tiongkok, dan selama Anda memilih waktu dan tempat yang tepat, mungkin tidak lebih buruk dari yang ada di Jepang." "Aku tahu," Ito Nanako berkata dengan serius. "Alasan mengapa aku memikirkan tempat-tempat ini bukan karena aku sombong dan berpikir bahwa bunga sakura, tepi laut, dan dedaunan merah hanyalah yang terbaik di Jepang. Itu hanya salju lebat di Kyoto, bunga sakura di Hirosaki, tepi pantai di Sonan, dan dedaunan merah di Hokkaido. Keduanya meninggalkan kesan yang sangat mendalam pada diriku. Ketika aku pergi ke tempat-tempat ini pada musim yang sama dan menikmati pemandangannya, aku membuat permohonan di hatiku, berharap aku bisa bersamamu di masa depan. Orang yang kucintai bisa menghidupkan kembali pemandangan ini bersama lagi. Ini seperti keinginan kecil dan obsesi di hatiku." Setelah mengatakan itu, Ito Nanako buru-buru berkata, "Tetapi jika Ye Chen Jun ingin mengajak saya menikmati pemandangan ini di Tiongkok, saya tidak keberatan dengan pemandangan indah itu. Ada banyak wanita yang mengaku pada Ye Chen, namun pengakuan Nanako itu selalu memberikan perasaan berbeda pada Ye Chen. Pengakuan orang lain membuat Ye Chen tanpa sadar ingin menolak atau mengubah topik pembicaraan, namun pengakuan Nanako itu selalu membuatnya ingin menanggapi secara mendalam, di dalam hatinya. Oleh karena itu, ketika Nanako itu menyebutkan bahwa dia telah membuat keinginan untuk menghidupkan kembali adegan ini dengan kekasihnya, Ye Chen tidak dapat menemukannya sama sekali. Tidak ada alasan untuk menolak. Jadi, dia berkata dengan sangat tegas, "Itu tidak masalah, karena itu yang kamu inginkan, maka lakukanlah sesuai dengan yang kamu inginkan." Ketika Nanako itu mendengar jawaban Ye Chen, dia senang dan matanya sedikit lembab. Dia memegang lengan Ye Chen dengan kuat dan berkata, "Ngomong-ngomong, Ye Chen-kun, aku baru saja mengatakan bahwa hanya ada satu situasi di mana aku akan memakai kimono untuk pergi keluar, saat bunga sakura mekar penuh. Saya memakai kimono dan pergi keluar untuk menikmati bunga sakura. Jika Anda datang ke Jepang musim semi mendatang, saya akan mengenakan pakaian ini untuk menemani Anda menikmati bunga sakura." Bunga. Ye Chen mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Saya harus menyatakan sebelumnya bahwa saya tidak akan mengenakan pakaian tradisional Anda, Ito." Nanako tersenyum manis dan berkata, "Saya mengerti. Jika saya ingin menikah dengan orang Tionghoa di kemudian hari, saya tidak akan membiarkan suami saya memakai pakaian adat kami. Tradisi hanya tentang diri Anda sendiri. Jangan memaksa orang lain." Saat dia berbicara, dia tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata sambil tersenyum, "Sebenarnya,
Jika saya menikah di Tiongkok di masa depan, saya lebih suka memakai pakaian tradisional Tiongkok untuk menikah. Ye Chen Jun, menurutmu apakah aku akan terlihat bagus mengenakan gaun naga dan phoenix Tiongkok atau Siuhe? Ye Chen mengangguk. Ini pasti akan terlihat bagus, Nanako Ito. Memikirkan sesuatu dan berkata dengan penuh semangat, kalau begitu ayo lakukan ini. Ye Chen Kun, saat kamu datang ke Jepang musim semi mendatang, aku akan memakai Siuhe untuk menemanimu menikmati bunga sakura. Pakai Siuhe untuk menemaniku menikmati bunga sakura. Setelah mendengar kata-kata Nanako, Ye Chen merasa iri. Nanako berpakaian merah dan dipadukan dengan bunga sakura berwarna pink dan putih. Meski saya belum melihat pemandangannya, menurut saya pasti akan indah. Jadi, dia berkata kepada Nanako, kalau begitu, saya harus pergi ke Jepang musim semi mendatang. Ito Nanako berkata dengan penuh kegembiraan, benarkah, kalau begitu kita sepakat musim semi berikutnya, saya akan berada di Jepang menunggumu. Keduanya mencapai kesepakatan, dan Nanako dalam suasana hati yang baik yang tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memegang lengan Ye Chen, dan mengambil inisiatif untuk menggenggam jari-jarinya dengannya, dan berkata dengan lembut di sampingnya, Tuan Ye Chen, saya sangat bahagia hari ini. Saya sangat bahagia. Hari ini awalnya adalah hari ulang tahun Odo-sang. Saya tidak menyangka bisa datang ke New York untuk bertemu dengan Anda. Yang lebih penting, Odo-sang pulih seperti semula, ini sangat berarti padanya. Kata melihatnya, Nanako berkata dengan ekspresi mengeluh, kamu tidak tahu bagaimana penampilan lelaki tua keras kepala ini di rumah. Dia menarik wajahnya setiap hari, tidak pernah melihatnya tersenyum, dan sering menghela nafas. Aku mengenalnya dengan sangat baik, dia akan menjadi kuat, dalam seumur hidup, Anda tiba-tiba direduksi ke titik di mana Anda membutuhkan seseorang untuk menjaga Anda bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Kesenjangan batin akan sangat besar, begitu besar sehingga orang biasa tidak bisa membayangkannya. Kemungkinan besar kamu tidak akan bisa keluar dari kehidupan ini. Kamulah yang memberi Odo-sang kehidupan baru. Jika bukan karena kamu, dia mungkin akan tetap tertekan sampai saat ini. Dia mati. Pada titik ini, Nanako menatap Ye Chen, pada saat yang sama meremas tangannya erat-erat, dan berkata dengan sangat serius, Tuan Ye Chen, terima kasih telah memberikan obat yang begitu berharga kepada Anda memberi Odo-sang pil peremajaan. Sebelumnya, pil peremajaan bisa berharga ratusan miliar dolar. Jika ramuan yang Anda berikan kepada Odo-sang kali ini dilelang, harganya mungkin tidak akan lebih rendah dari pil peremajaan, bukan? Ye Chen tersenyum, tertawa. Dia berkata, jika obat mujarab ditempatkan di pelelangan, tentu saja harganya akan sangat tinggi, tapi kemungkinan besar saya tidak akan mengadakan lelang obat mujarab lagi di masa mendatang. Nanako bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa? Bukankah lelang terakhir sangat bagus? Berhasil, Ye Chen menghela nafas, dunia di mataku sekarang dan dunia di mataku selama pelelangan telah banyak berubah. Setelah mengatakan itu, Ye Chen melanjutkan, selama pelelangan, saya merasa bahwa pesaing saya di dunia ini tidak lebih dari 3 keluarga teratas, termasuk keluarga kakek saya. Namun, saya menyadari beberapa waktu lalu bahwa sebenarnya ada beberapa yang saya tidak mengerti atau bahkan tidak tahu apa-apa tentang pesaing. Kekuatan pesaing ini mungkin jauh lebih kuat daripada keluarga-keluarga papan atas itu. Kemudian, Ye Chen dengan singkat menceritakan kepada kakek dan neneknya apa yang mereka alami beberapa waktu lalu. Nanako Ito. Setelah mendengar ini, Nanako Ito sangat terkejut hingga tidak bisa berkata-kata. Dia hanya bisa menghela nafas. Ye Chen Jun, bukan hal yang aneh bagiku untuk memiliki keluarga yang telah ada selama ratusan tahun. Meskipun berbagai kekacauan telah terjadi di seluruh dunia dalam beberapa ratus tahun terakhir, Jepang memiliki letak geografisnya sendiri. Kelebihannya, jadi pada dasarnya tidak ada kejadian seperti itu di daratan. Sebelum perang, jadi di Jepang, hampir setiap keluarga ninja memiliki sejarah ratusan tahun, dan banyak merek lama juga memiliki sejarah panjang.
tetapi untuk menjadi sejujurnya, saya belum pernah mendengar tentang keluarga atau organisasi manapun, untuk dapat terus tumbuh dan berkembang dengan cara yang hampir sangat rahasia ini selama ratusan tahun. Saat dia mengatakan itu, Nanako menambahkan, Ye Chen-jun, orang mati tentara yang baru saja Anda sebutkan dapat dikontrol dengan kuat oleh organisasi ini selama ratusan tahun bertahun-tahun, dan selama ratusan tahun, para prajurit yang tewas ini belum mengetahui situasi spesifik organisasi tersebut, dan mereka bahkan tidak tahu di mana mereka tinggal pada hari kerja. Hal ini mengharuskan organisasi ini untuk memiliki kontrol yang kuat terhadap tentara yang tewas. Jika mereka ingin mencapai kontrol semacam ini, kesenjangan level harus cukup besar untuk memungkinkan. Berbicara tentang ini, Nanako berkata dengan sungguh-sungguh ekspresi, prajurit yang mati ini membuatku merasa seperti mereka ditahan di kebun binatang. Monyet-monyet di dalam, selain bertahan hidup sesuai dengan persyaratan para tawanan, tidak memiliki kemampuan untuk melawan takdir mereka sendiri. Tapi masalahnya adalah tentara yang mati ini bukan monyet, tapi manusia hidup, artinya organisasi lain di belakangnya memiliki level yang jauh lebih tinggi daripada manusia, dan mungkin tidak berada di alam yang sama dengan kita. Ye Chen mengangguk dan berkata dengan emosi, itu juga karena dari kejadian ini yang saya rasakan rasanya seperti katak di dalam sumur. Jadi sekarang ketika saya melihat kembali pelelangan pil peremajaan, sepertinya agak terburu-buru. Seharusnya saya menyimpan pil peremajaan sebagai hal yang sangat rahasia dan seharusnya tidak membawanya untuk dilelang secara terbuka. Nanako itu berpikir sejenak dan berkata, dengan serius berkata, Junye, dalam pemahamanku yang konsisten, kekuatan dan ketenaran hampir saling melengkapi satu sama lain. Ini seperti membakar teko besi cor di atasnya api arang. Semakin kuat apinya, semakin tinggi suhu airnya. Gao. Berdasarkan logika dasar ini, selama apinya cukup kuat, air di dalam teko dapat mengering bahkan melelehkan teko. Kapan kita melihat teko teh dicairkan oleh api, kita tidak akan merasa bahwa masalah ini berada di luar pengetahuan kita. Pada titik ini, Ito Nanako mengubah topik pembicaraan dan menambahkan, namun, organisasi misterius ini kini telah menumbangkan logika dasar ini. Menurut bagimu, kekuatan mereka seharusnya sangat kuat, tapi popularitas mereka hampir nol. Ibaratnya api di kompor sudah menyala merah, tapi air di teko masih dingin dan menggigit. Ini mungkin terdengar agak sulit dipercaya, tapi itu juga tidak dapat dipercaya yang membuktikan bahwa kekuatan organisasi ini telah melebihi kemampuan saya. Kognisi normal. Ye Chen mengangguk dan menghela nafas. Saya memiliki ide yang sama dengan Anda. Jadi di alam bawah sadar saya, kekuatan organisasi ini seharusnya jauh lebih kuat daripada 3 keluarga besar yang ku kenal. Tapi seberapa kuatnya masih belum diketahui. Itu sebuah misteri. Ito Nanako tiba-tiba menatap Ye Chen dan berkata tanpa sadar, Ye Chen-kun. Sebenarnya, kamu dulu jadilah seperti ini di mataku. Ketika aku tidak mengenalmu, kekuatanmu itu sangat kuat sehingga benar-benar di luar jangkauan kognisi saya, tetapi saya belum pernah mendengar tentang Anda pada saat itu. Saya meminta seseorang untuk menyelidiki Anda latar belakang dan menemukan bahwa Anda hanyalah menantu dari sebuah keluarga kecil di Jinling. Ini membuat saya merasa lebih luar biasa. Jika Anda tidak mengambil inisiatif untuk menunjukkan kekuatan Anda di depan saya mungkin tidak akan pernah menduga bahwa menantu laki-laki yang begitu kuat disembunyikan di sebuah keluarga kecil lokal di Jinling. Berbicara tentang ini, Ito Nanako bertanya kepada Ye Chen, Tuan Ye, di mata saya saat itu, apakah Anda akan menjadi seperti organisasi misterius di mata Anda sekarang? Mungkin tersembunyi di sudut yang tidak pernah Anda perhatikan sebelumnya. Tidak ada yang tahu seberapa kuat mereka sampai mereka menunjukkan kekuatannya. Ye Chen tiba-tiba mengangkat alisnya. Dia merasa perkataan Nanako masuk akal, bahkan memberinya ide baru. Dia selalu ingin tahu asal mula organisasi misterius itu. Tapi seperti yang dikatakan Nanako, pasti ada banyak orang seperti dia, sama seperti mencoba mencari tahu organisasi misterius itu.
saya ingin mencari tahu siapa saya. Dengan kata lain, organisasi misterius ini mungkin seperti keluarga Xiao, bersembunyi di tempat yang tidak mencolok dengan identitas yang tidak mencolok. Sudut. Takehiko Ito dan Koichi Tanaka jogging di Central Park selama hampir setengah jam, namun lari mereka masih belum cukup. Jika bukan karena pesta ulang tahun dimulai, mereka berdua akan bisa berjalan hingga tengah malam. Dalam perjalanan pulang, Takehiko Ito sangat senang. Sambil menyeka keringat dengan tangannya, dia berkata kepada Tanaka Koichi, "Tanaka, aku tidak menikmati lari sekarang. Aku akan keluar lari pagi jam 6 besok pagi. Saya akan berlari 3 kali mengelilingi Central Park." Tanaka Koichi segera berkata dengan hormat, "Tuan, saya patuh." Nanako Ito tidak bisa tidak mengingatkan, "Odo-san, Anda baru saja pulih, jadi jangan berolahraga juga dengan penuh semangat." Takehiko Ito melambaikan tangannya dan berkata dengan serius, "Ikuti instruksi Tuan Ye. Setelah kembali ke Jepang, saya tidak bisa lagi berlari begitu saja. Meskipun tidak ada seorang pun di Amerika Serikat yang mengenal saya akan mencobanya untuk berjalan dan berlari sebanyak mungkin. Setelah aku kembali, aku masih harus berpura-pura menjadi orang cacat agar semua orang dapat melihatnya." Ito mendengar ini, Nanako sedikit mengangguk mengerti dan berhenti memaksa. Namun, Nanako Ito tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata dengan ekspresi penuh harap di wajahnya, "Odo-san, karena kamu menyukai perasaan tidak ada seorang pun yang mengenalmu, sebaiknya kita tinggal di New York untuk sementara waktu, oke?" Ito Takehiko setuju hampir tanpa ragu-ragu dan berkata sambil tersenyum, "Setelah saya kembali ke Jepang, saya harus menjalani kehidupan sendirian. Saya benar-benar tidak mau memikirkannya. Alangkah baiknya jika saya bisa menjalani kehidupan yang lebih nyaman di Amerika Serikat untuk beberapa hari lagi," pikir Nanako Ito. Dia juga sangat senang. Dia sebenarnya ingin tinggal di New York lebih lama. Lagi pula, Ye Chen ada di sini, dan dia bisa menghabiskan lebih banyak waktu bersamanya jika dia tinggal. Jadi, dia tidak bisa tidak bertanya kepada Ye Chen, "Tuan Ye, berapa lama Anda akan tinggal di New York?" Pertanyaan Nanako Ito membuat Ye Chen tidak tahu harus menjawab apa. Faktanya, sebagian besar hal yang ingin dia lakukan sudah terlaksana. Dia telah melenyapkan Mei Yuzen dan sebagian besar rekannya, serta seluruh kelompok kriminal di belakangnya. Apalagi, Zong Qiuhua yang kabur telah diawasi secara ketat oleh masyarakat Istana Wanlong. Selama dia ditangkap, ibu mertua Malan bisa terbebas dari kecurigaan dan mendapatkan kembali kebebasannya. Alasan mengapa orang-orang dari Istana Wanlong tidak segera menangkap Zong Qiuhua adalah karena Ye Chen ingin menghidupkan kembali Li Yalin terlebih dahulu, lalu menyembuhkan Ito Takehiko, Tanaka Koichi, dan He Yingxiu. Sekarang, Li Yalin telah bersatu kembali dengan keluarganya, dan Takehiko Ito serta Koichi Tanaka juga masih hidup dan bersemangat, hanya He Yingxiu yang hilang. Dalam waktu lebih dari 1 jam, He Yingxiu juga akan mendarat di New York, jadi masuk akal jika besok pagi, Ye Chen dapat meminta orang-orang dari Istana Wanlong untuk membawa Zong Qiuhua ke New York. Selama wanita ini dibawa ke keadilan, Ye Chen, pria dengan bade, ibu mertua yang dikatakan khawatir melihat hantu di Gunung Fude akan dibebaskan dari penjara. Namun, melihat Nanako Ito berniat untuk tinggal di New York selama beberapa hari, Ye Chen merasa sedikit enggan untuk menyerah. Jadi dia berkata, "Saya harus tinggal di New York selama 2 atau 3 hari lagi. Ketika saya menyelesaikan ibu saya urusan mertua, saya akan kembali ke Providence." Nanako Ito mengangguk dan berkata tanpa berpikir, "Kalau begitu kita akan tinggal di New York beberapa hari lagi, dan ketika Ye Chen meninggalkan New York, kita akan kembali ke Jepang." Oke, Ye Chen He langsung setuju. Ketika mereka berempat kembali ke hotel, jamuan makan mewah telah disiapkan di kamar presidensial Ye Chen. Karena ini adalah hari ulang tahun Takehiko Ito, Ye Chen menyuruh orang menyiapkan jamuan makan ini sepenuhnya karena Nanako Ito, jadi Chen Zekai, Hong Wu, dan Su Ruoli tidak diatur untuk hadir.
Apalagi Ibu Su Ruoli, He Yingxiu, akan mendarat di New York lebih dari 1 jam. Saat ini pikirannya sudah terfokus pada ibunya. Di meja makan, Takehiko Ito duduk di sisi kanan Ye Chen, Nanako Ito duduk di sisi kiri Ye Chen, dan Emi Ito dan Koichi Tanaka duduk di seberangnya. Totalnya hanya ada 5 orang, jadi mereka terlihat relatif santai. Takehiko Ito mengisi gelas anggur untuk Ye Chen dan dirinya sendiri dengan tangannya sendiri, lalu berdiri bersama Hiroshi Tanaka, dan berkata kepada Ye Chen dengan penuh hormat, "Tuan Ye, tolong beri Tanaka dan saya kesempatan untuk bersulang untuk Anda dengan minuman, Ye." Chen He mengangguk sedikit, mengambil gelas anggur, dan berkata dengan tenang, "Tuan Ito, segelas anggur ini untuk Anda ucapkan selamat ulang tahun yang ke-50. Ito Takehiko tersanjung dan berkata, "Tuan Ye, kamu sopan sekali, ulang tahun ini sungguh istimewa. Ini adalah ulang tahun paling tak terlupakan yang pernah saya alami selama bertahun-tahun. Saya berhutang segalanya kepada Anda atas kemurahan hati Anda." Dia berkata dengan sedikit malu, "Tuan Ye, Anda selalu memintaku untuk membuat permintaan sebelumnya, dan aku masih sedikit enggan. Sekarang sepertinya dia benar-benar katak di dalam sumur, jadi tolong jangan ikuti aku, Ye." Chen berkata dengan sopan, "Kata-kata Tuan Ito serius. Kebanyakan orang tidak akan percaya bahwa anggota tubuh yang terputus dapat diregenerasi. Anda tidak terlibat dalam masalah ini. Memiliki harapan adalah reaksi normal. Saya mengerti, jadi Anda tidak perlu keberatan." Setelah mengatakan itu, Ye Chen menunjuk ke gelas wine dan berkata sambil tersenyum, "Saya sudah mengucapkan banyak kata-kata sopan. Mulai sekarang biarkan jamuan makan ini kembali ke keadaan semula. Temanya, selamat ulang tahun Pak Ito, saya akan melakukannya dulu sebagai tanda hormat." Takehiko Ito melihat bahwa Ye Chen bermaksud membalikkan cerita tentang dukun dan, jadi dia berkata dengan sangat bijak, "Terima kasih, Tuan Ye, atas berkah Anda." Selesai. Pada saat yang sama, sebuah jet bisnis Gulfstream milik keluarga Su terbang dengan kecepatan tinggi di atas Amerika Serikat. Pesawat itu hanya berjarak 1 jam dari New York. Su Soudao, putra tertua dari keluarga Su dan ayah dari Su Ziyu dan Su Ruoli, tidur sepanjang waktu di kamar tidur di dalam pesawat. Saat dia mendekati tujuannya, Su Soudao akhirnya bangun dan keluar dari kamar tidur. Saat ini, He Yingxiu sedang duduk di dekat jendela, memandang keluar jendela dengan bingung. Su Soudao melihat ke sisi wajah He Yingxiu dan tidak bisa menahan perasaan sedikit berdebar di hatinya. Faktanya, He Yingxiu sangat cantik. Berlatih seni bela diri sepanjang tahun membuatnya terlihat lebih muda dibandingkan wanita lain pada usia yang sama, dan juga membuat sosoknya sangat langsing, sehingga dia terlihat seperti berusia awal 30-an. Namun, satu-satunya penyesalan adalah lengan kanannya yang kosong. Selama beberapa waktu terakhir, Su Soudao, yang menceraikan istri pertamanya Du Haiking, telah menjalani tahanan rumah di Jinling oleh He Yingxiu atas permintaan Ye Chen. Namun, meski menjadi tahanan rumah, He Yingxiu tetap merawatnya dengan baik. Di Jinling, selain tidak bisa keluar, kebebasan Su Soudao tidak dibatasi. Apalagi He Yingxiu juga merawatnya dengan baik dalam hidupnya, yang membuat hidup Su Soudao jauh lebih nyaman. Jauh sebelum ini, kehidupan Su Soudao agak kacau. Dia seperti urinoir lelaki tua Su Chengfeng, yang menendangnya dengan jijik. Untungnya, He Yingxiu memberinya tempat tinggal yang aman, praktis dan hangat, yang membuatnya merasa lebih nyaman akhir-akhir ini. Meskipun Su Soudao saat ini telah lama kehilangan ketenaran dan kekuasaan putra sulung Su, kehidupan yang sederhana dan stabil ini masih memberinya kenyamanan yang luar biasa. Namun hubungannya dengan He Yingxiu tidak semakin dekat karena tahanan rumah ini. Selama periode ini, Su Soudao sangat tersentuh oleh perhatian He Yingxiu terhadapnya, dan perasaannya terhadapnya pasti berkobar kembali di dalam hatinya. Su Soudao juga menemukan beberapa kesempatan untuk mengungkapkan perasaannya kepada He Yingxiu secara pribadi.
Namun yang membuatnya tidak berdaya adalah He Yingxiu tidak pernah memberinya respon positif setiap saat. Dia mengira He Yingxiu kecewa padanya. Selain itu, bertahun-tahun telah berlalu di antara mereka berdua karena hubungan impulsif mereka. Kemungkinan besar He Yingxiu tidak memiliki perasaan padanya. Tapi yang tidak dia ketahui adalah bahwa He Yingxiu hanya mencintainya dari awal sampai akhir dalam hidupnya, dan hal itu masih terjadi hingga hari ini. Lagi pula, ketika He Yingxiu masih dalam masa bodoh, dia mulai mengikuti Su Shoudao untuk melindunginya siang dan malam, dan hubungannya sudah mengakar kuat. Belakangan, dia membesarkan putri mereka sendirian, dan perasaannya terhadapnya tidak berkurang sama sekali selama bertahun-tahun. Namun, He Yingxiu selalu merasa rendah diri di depan Su Shoudao. Dulu saya merasa rendah diri karena adanya perbedaan antara superioritas dan inferioritas. Namun kini saya merasa rendah diri karena cacat fisik. Dia merasa meskipun Su Shoudao tidak lagi berpikiran tinggi dan bersemangat seperti dulu, dia tetaplah putra tertua dari keluarga Su. Bagaimana pria seperti itu bisa berkumpul dengan wanita yang lengannya patah? Oleh karena itu, meskipun Su Shoudao mengungkapkan perasaannya selama ini, He Yingxiu tidak pernah berani memberikan tanggapan positif apapun. Dia merasa bahwa dia tidak layak untuk Su Shoudao. Saat Ye Chen mengambil kembali tahanan rumahnya di masa depan, dia pasti bisa menemukan wanita yang lebih baik dari dirinya dan lebih cocok untuknya. Dia sedang mengandung anaknya saat itu, dan kemudian terungkap, dia sudah menundanya sekali. Jadi bagaimana dia bisa menundanya untuk kedua kalinya sekarang? Namun, bagaimana dia bisa membayangkan bahwa Ye Chen telah menetapkan misi tersembunyi untuk Su Shoudao di dalam hatinya yang tidak diketahui oleh siapapun? Kunci apakah Su Shoudao bisa dicabut dari tahanan rumah, terletak pada apakah dia dan Su Shoudao bisa bersatu, bersambung.